termasuk Masjidin Nabawi. Mohon maaf, dalam catatan sejarah dan harus kita ketahui, tatkala Nabi bangun Masjid Nabawi itu tanahnya Nabi beli sendiri, dari anak yatim dibeli lalu dibangunkan yang namanya masjid. Oleh karenanya saya tidak kaget kalau masjid namanya Masjid Majelis Zikir, ada sejarahnya. Mohon maaf, hampir masjid-masjid yang didirikan oleh Wali Songo itu mesti penamaannya sesuaikan dengan nama di mana masjid itu dibangun. Kadang-kadang dilibatkan dengan orangnya, namanya. Di samping dinamakan nama desa atau kota di mana masjid itu dibangun, nanti ada baiknya di sana apa? Merangkul manusia, terutama umat Islam, tanpa dibedakan strata sosialnya, tanpa dibedakan baju ormasnya. Contoh Masjid Ampel Denta, itu kan beliau terinspirasi dengan Masjidil Aqsa dan Masjidil Nabawi, masjid yang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang di Palestina. Jadi penamaannya, saya ulang biar jelas, nama masjid yang penamanya langsung dari Allah cuma dua. Satu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, yang lainnya mohon maaf, yang lainnya penamaannya dari manusia. Perhatikan Masjid Ampel Denta yang dibangun oleh Raden Rahmat Rahmatullah. Kebetulan beliau menetap di daerah Ampel Denta, maka masjidnya namakan Masjid Ampel. Perhatikan Raden Ainul Yakin bangun masjid di desa Giri. Giri itu artinya tanah yang tinggi, maka masjidnya namakan Masjid Giri. Demikian juga Raden Qasim, adiknya Sunan Bonang, putranya Mbah Sunan Ampel, bangun masjid di desa Derajat. Nah, kata Sohibul Hikayah, orang yang kaitannya dengan punya silsilah dengan Mbah Derajat. Tatkala Sunan Derajat waktu dakwah itu kan satu di antaranya sarana lewat akulturasi budaya. Apa yang namanya dakwahnya itu biasanya mengumpulkan masyarakat dulu dengan apa itu? Gamelan. Biasa masyarakat kalau ada gamelan masyarakat kumpul. Sunan Derajat Raden Qasim mau ngaji buya. Terus begitu. Sampai pada akhirnya beliau mengatakan sopo sing belum mengaji tak dugano derajate. Maka mohon maaf, tempat yang namanya waktu Sunan Raden Qasim mengatakan derajat itu lokasinya kan masih ada, termasuk sebagian pondoknya Yai Ghafur itu termasuk desa Derajat, tidak luas. Sebagian bahkan ada masih peninggalannya kamar mandinya Raden Qasim Sunan Derajat. Demikian juga Maulana Makhdum Ibrahim bangun masjid di desa Bonan, dinamakan Masjid Bonan. Demikian juga yang namanya Raden Ainul Yakin bangun masjid yang namanya Masjid Qudus. Meskipun Masjid Qudus ada namanya Masjidil Aqsa, tapi terkenal dengan Menara Qudus. Makanya suatu saat nanti mudah-mudahan di samping panjenengan bisa bangun masjid tak dungakno bisa bangun masjid-masjid yang lainnya. Akan tambah bagus kalau nama masjid yang dibangun itu diberikan nama desa di mana masjid itu. Kan tidak menutup kemungkinan, Pak. Biasanya ada satu rumahan, ada fasyu. Karena penghuninya banyak umat Islamnya, salah satu di antara mereka mengajukan proposal pada pengembang izin menjadikan sarana ibadah. Oke, diizinkan dibangun atas swadaya masyarakat. Begitu masjidnya jadi, untuk memberi nama semua yang pernah andil atau katakan umat Islam di
perumahan itu kumpul lagi satu, dimintai masukan apa nama masjid ini. Lalu ada yang sepakat, sudah sepakat bulat masjid A. Sementara yang lainnya punya usul yang lain nggak diterima. Lungun itu kadang ke Jumatan, panggonannya. Oke ya, tapi kalau gini, Afghanistan. Kadang aku usul masjid ini, usulannya bagus, tapi nggak diterima. Menurut tersinggung, agak Jumatan nurul lapo aku usul gak diterima. Menurut kuon. Cuman gak pakai ini, orang Afghanistan. Kebetulan perutnya sakit dan gak tekong. Maka ini langkah cerdas dinamakan masjid majelis zikir. Meskipun majelis itu juga termasuk isi makan, masjid itu isi makan. Asal kata firman di sajadah, yasjudu sedang sujud, sajidun orang yang sujud, masjidun tempat sujud. Makanya mohon maaf, setiap sarana ibadah itu dikatakan masjid. Mohon maaf, daerah Timur Tengah khususnya Mekah Madinah gak ono musola, surau, langgar gak ono, pakai langgar itu besar. Makanya sekarang kalau nanti panjenengan, mohon maaf, ada tanya, saya memang tekon di masjid itu langgar kok, masjid, langgar, masjid, podo berdiri. Kenapa? Dia mengatakan langgar tak wajar karena masyarakat mengatakan langgar. Masjid karena tempat untuk sujud. Cuman di Indonesia itu terutama di Jawa Timur, khusus Sidoarjo dan Surabaya itu dibedakan. Masjid itu cenderung bangunannya besar dan ada menaranya, mesti dijadikan untuk Jumatan. Langgar, musala atau suruh itu bangunannya cenderung gak seberapa besar, gak mau mendoroni dan tidak dijadikan sarana untuk Jumatan. Padahal podoai. Saya pernah ditanya, Pak Sudi boleh saya tahiyatul masjid di langgar sana? Boleh. Katanya nggak boleh, katanya siapa? Nggak apa-apa, ngomongnya boleh. Kenapa saya ambil kata masjidnya, tempat untuk sujudnya. Jadi asalnya itu masjid tempat untuk sujud. Makanya di Timur Tengah nggak ada musola, surau, nggak ada, kabeh masjid. Bahkan banyak masjid di Madinah maupun di Makkah itu yang hanya sekedar sebagai semacam simbolis untuk memperingati bahwa di situ pernah terjadi peristiwa. Diabadikan itu bukan patung yang dibangun, tapi masjid. Ayo jenengan, kalau dari Masjid Kuba, sebelum Masjid Kuba ada Masjid Jumat, dibangun bagus, tapi nggak pernah dibuat untuk sholat. Karena apa? Itu sebagai tanda momentum bahwa di situ dulu pertama kali Rasulullah sholat Jumat. Tatkala pindah dari Masjid Kuba menuju jantung kota Masjid Nabi sekarang itu hari Jumat, turun perintah sholat Jumat, maka di situ Rasulullah sholat Jumat dengan sahabatnya untuk menandai bahwa di situ dulu pernah dibuat Jumatan, dibangun masjid namanya Masjid Jumat. Sekitar Masjid Nabawi kan banyak, ada Masjid Ghamamah, ada Masjid Syibab, ada Masjid Ali, ada Masjid Abu Bakar. Macam-macam. Ada yang mengatakan kenapa dikatakan Masjid Ghamamah, ada dua versi. Satu kali Rasulullah itu, para sahabatnya mengadu Rasulullah tentang musim kemarau panjang, lama gak turun hujan. Maka beliau mengadu kepada Rasulullah, semua jamaah diajak sholat istisqa, waktu berdoa itu di situ banyak awan datang, mendung itu, lalu hujan lebat. Untuk menandai bahwa di situ dulu pernah Rasulullah sholat istisqa, maka pernah di atasnya ada awan, maka dibangun namanya Masjid Ghamamah. Satu versi. Versi yang lain, Rasulullah setiap sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu dilapalkan itu. Setiap sholat datang yang namanya awan untuk melindungi Rasulullah, maka dikatakan Masjid Ghamamah. Banyak kaitannya dengan itu. Oleh karenanya masjid-masjid zikir itu kan semua masjid kan umum tanpa menyebutkan identitas pribadi yang bangun. Sementara ada perumahan di Surabaya itu Gunung Sari, ada Masjid Abu Adnan. Kenapa? Pembangunnya dulu adalah orang tuanya namanya Pak Adnan. Untuk mengabadikan orang tuanya dibangun masjid namanya Abu Adnan. Macam-macam. Banyak masjid abu-abu seperti gak Masjid Abu Gosok.
Jadi saudara yang saya muliakan, ini masjid. Fungsinya, perhatikan Al-Quran surat 9 At-Taubat ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Banyak ya. Ayat ini redaksinya dia oleh kata innama. Kalau kita pernah belajar grammar bahasa Arab, kalau ada huruf innama masuk pada fi'il mudhari, ya'mur itu fi'il mudhari. Itu ada faedah litaksis. Makanya cara menerjemahkan sesungguhnya yang peduli untuk memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman. Nah, makanya kenapa ada takmir? Takmir itu salah kata amar. Ammaro yu'ammiru takmiron, orang yang memakmurkan masjid. Sesungguhnya orang yang peduli itu memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman. Siapa lagi? Waqamus sholat, yang mendirikan sholat. Otomatis kan, lucu kan. Makanya pembangunan masjid manapun, kalau saya tanya, saya nggak pernah khawatir. Kenapa? Itu rumah Allah dan akan diselesaikan oleh Allah. Allah caranya menggerakkan masyarakat yang imannya menyala untuk memakmurkan bahwa masjid rumah Allah itu akan didirikan yang namanya sholat. Dan ingat Pak, ada kitab kuning klasik namanya Irsyadul Ibad. Masjid-masjid yang dibangun di atas permukaan bumi ini besok akan disepakati sebagai bentuk kendaraan. Tatkala manusia sibuk bingung bagaimana nasib saya, apakah surga neraka, waktu di mahsyar. Mahsyar tempat berkumpulnya manusia pertama sampai yang paling akhir, hasyarah, mahsyar, isi makan, tempat berkumpul, itu bingung. Nah, nanti masjid itu disuppahkan sebagai bentuk kendaraan. Untuk memudahkan umat kita, katakan masjid itu adalah bis majelis tinggi, bis Agung Sedarjo. Trayeknya cuma satu, surga. Siapa supirnya? Imam rawatibnya. Siapa kondekturnya? Muadzinnya. Siapa pemiliknya, ownernya? Siapapun tatkala masjid itu dibangun dia keurut. Siapa penumpangnya? Siapapun yang aktif dan istiqomah sholat berjamaah di dalamnya. Ya usah khawatir besok nanti langsung. Yang namanya bis majelis tinggi, seret mandek, pintunya otomatis. Namanya kondektor, nantinya silakan masuk, silakan masuk. Secara nggak langsung panjang sudah punya aset, punya modal sebagai pemilik kendaraan untuk melewati Shiratal Mustaqim. Namanya bis majelis tinggi. Becek gampang bis udah lupa kok repot-repot kan. Cilik kan pribadi boleh, ya itu satu di antara. Dan ini keuntungan, Masya Allah. Oh iya, sebelum saya lanjutkan, saya kok banyak tulisan-tulisan kurban begitu ya. Agak nyimpang sedikit, tapi nggak lepas dari koridor ini. Bapak Ibu tahu nggak berapa jumlah rambut Bapak Ibu yang menempel kepada kepala? Ayo. Jumlahnya 124.000. Mereka percaya itu TV. Ini saya nggak ngawur bro, nggak ngawur. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali menginformasikan kepada kita jumlah rambut yang menempel kepada kepala manusia yang normal. Aku nggak ngomong sing buta, sing gundul ya. Normal itu 124.000 ka'adadil anbiya sebagaimana bilangan para nabi. Oke. Kalau ada orang kurban Pak, begitu darah kambing, ternak kambing atau sapi dipotong, begitu darah netes, maka setiap bulu yang menempel pada ternak kurban itu akan dilipat gandakan minimal 10, maksimal nggak ada yang tahu kecuali Allah. Bisa nggak gitu teman? Cobalah nanti suatu saat jalan ke pasar, kalau ada orang jualan kepalanya kambing, pengen beli kupingnya saja. Bu, aku tuh kupingnya satu aja berapa, 5.000, liris, set, bawa pulang, sama itu bulu yang menempel. Jadi anak ikan dan masa benar begitu.